kasih. Nama saya Ida Dwi Nilasari. Saya sebagai Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi di Kedeputian Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet RI. Apakah Ibu dapat sedikit menjelaskan nih tentang SDGs ke-13 terkait kerjasama global untuk penanganan perubahan iklim? Terkait SDGs, kaitannya dengan tujuan ke-13. Tujuan SDGs ke-13 itu secara garis besar adalah untuk mengambil tindakan cepat dalam mengatasi perubahan iklim. Dan tentunya target-targetnya itu terutama adalah untuk pengurangan risiko bencana, pengurangan karbon akibat bencana, kemudian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim itu sendiri. Demikian. Terkait kerjasama SDGs ini, apakah Indonesia memiliki kerangka kerjasama dengan negara lain untuk penanganan iklim dengan negara lain? Oh, Indonesia memiliki banyak sekali perjanjian kerja sama dengan negara lain untuk penanganan perubahan iklim. Nah, saat ini kerangka kerjasama yang paling signifikan adalah Paris Agreement yang kita ketahui bersama telah disepakati pada tahun 2015. Dan selain itu di level global, Indonesia tergabung pada Kyoto Protocol yang berisi komitmen negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan tentunya untuk perjanjian multilateral, diantaranya Indonesia memiliki kerjasama dengan Uni Eropa. Sementara untuk bilateral, Indonesia memiliki perjanjian kerjasama juga. Nah, tentunya perjanjian kerjasama itu dengan Jerman, Jepang, dan Australia. Nah, perjanjian tersebut utamanya fokus pada aksi mitigasi, adaptasi, energi terbarukan dan rendah karbon, serta manajemen hutan berkelanjutan. Perjanjian tersebut juga utamanya memberikan dukungan finansial dan teknis untuk proyek-proyek terkait perubahan iklim. Terkait kerja sama tersebut, Bu, apa sih yang sebenarnya melatar belakangi kerjasama dengan negara lain? Latar belakangnya tentunya terkait dengan bumi yang akan mengalami bencana iklim apabila suhu bumi meningkat sebanyak 1,5 derajat Celcius. Nah, selain itu ketinggian air laut juga telah meningkat 2 kali lipat di 10 tahun terakhir. Khususnya di negara-negara berkembang dan terbelakang, wilayah tersebut mengalami tingkat kematian mortalitas 15 kali lebih tinggi dari bencana alam. Dan bagaimana kerjasama penanganan perubahan iklim dengan negara lain pada saat ini? Apakah ada kemajuan yang cukup signifikan sehingga dapat membantu Indonesia mencapai target SDGs ke-13? Tentunya perkembangan kerjasama di sisi Indonesia sudah sangat baik, dan kita adalah salah satu dari sedikit negara yang telah menyampaikan komitmen Indonesia dalam bentuk nationally determined contribution, yaitu komitmen kontribusi nasional terhadap penanganan perubahan iklim. Dan bahkan komitmen tersebut secara aktif terus diperbaharui, dan sebagaimana telah disampaikan amandemen pertama NDC telah disampaikan pada tahun 2022, dan selanjutnya Indonesia akan menyampaikan NDC amandemen kedua pada bulan Agustus 2024, meskipun sebenarnya tenggat waktunya adalah Maret 2025. Sudah ada cara penyelesaian atau penanggulangan perubahan iklim yang dihasilkan dari kerjasama dengan negara lain? Kerjasama perubahan iklim merupakan kerjasama yang
terus-menerus yang dikerjakan secara berkelanjutan. Kita tahu bahwa SDGs adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, melalui kerjasama Red Plus misalnya telah dilakukan inisiatif konservasi hutan serta sistem monitoring, verifikasi dan pelaporan untuk tutupan hutan dan stok karbon. Bersama Jerman, Indonesia juga memiliki proyek inisiatif pengembangan teknologi rendah karbon serta manajemen hutan berkelanjutan. Hal-hal ini juga terus diupayakan dan dikembangkan dalam rangka penanganan perubahan. Dan bagaimana saat ini negara Indonesia dan masyarakat Indonesia dapat membantu menangani masalah-masalah perubahan iklim? Oke, banyak hal yang sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk menangani perubahan iklim ini, karena sejatinya penanganan perubahan iklim ini harus dilakukan tidak hanya oleh pemerintah, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Hal-hal kecil yang dapat dilakukan secara individu antara lain menggunakan peralatan rendah emisi, menggunakan transportasi publik, serta mengurangi sampah plastik. Contoh, untuk penggunaan tumbler untuk minum itu juga merupakan perilaku-perilaku untuk menangani. Dan apa harapan Ibu ke depan soal kerjasama dengan negara lain terkait penanganan perubahan iklim? Masalah perubahan iklim memang bukan masalah sektoral yang bisa ditangani sekelompok masyarakat, pemerintah, atau bahkan 1-2 negara saja. Ini merupakan permasalahan seluruh yang perlu ditangani oleh seluruh masyarakat, negara, dan yang ada di muka bumi ini. Karena ancaman perubahan iklim ini berlaku bagi seluruh makhluk hidup. Bumi kita cuma satu, jadi itu merupakan tanggung jawab kita semua. Dan untuk itu harapannya masyarakat global dapat berkomitmen untuk menanggulangi isu perubahan iklim ini. Indonesia juga tidak pernah mengharapkan atau meminta bantuan finansial negara lain, namun komitmen bantuan finansial telah disepakati negara-negara dalam kerangka perubahan iklim. Maka negara-negara maju yang berkomitmen tersebut juga perlu memenuhi janji. Sesuai dengan bidang yang Ibu tangani di Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, kira-kira bagaimana pemerintah berencana untuk mengintegrasikan target-target bidang agriculture pada Bonn Climate Change Conference 2024 ke dalam kebijakan nasional untuk mencapai SDGs ke-13? Oke. Bidang pertanian dan ketahanan pangan ini adalah sektor yang memiliki peran yang dominan, sangat besar. Karena pertanian, kehutanan, pertanahan berkontribusi terhadap 18,4% GRK, gas rumah kaca. Sektor ini merupakan sektor terbesar kedua setelah sektor energi. Nah, untuk itu harapannya melalui Bonn Climate Change Conference dapat meningkatkan komitmen negara-negara dan membantu dalam proses perumusan kebijakan di Indonesia untuk mengutamakan praktek pertanian berkelanjutan, sistem pangan yang berkelanjutan, memastikan kesuburan tanah, dan juga mengurangi food waste. Bagaimana pendapat Ibu terkait kasus bahwa perubahan iklim dapat mengancam ketahanan pangan? Menurut pendapat Ibu, apa latar belakang yang mengakibatkan munculnya kasus itu? Nah, dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan sangat luar biasa. Kenapa? Kita semua mendapatkan bahan baku untuk pangan dari alam, baik itu beras, sayur mayur, ataupun daging serta ikan. Nyatanya produksi beras Indonesia salah satunya turun adalah akibat dari cuaca ekstrim yang mengakibatkan keringat dan banjir. Sejauh apa
kasus tersebut berkembang pada saat ini? Apakah sudah ada berkurang atau bertambah? Kasus tersebut tentunya bertambah seiring dengan meningkatnya tadi, seperti yang saya sampaikan, meningkatnya suhu di permukaan bumi, dan banyak juga anomali cuaca yang kita lihat. Kita biasanya bulan September sudah hujan, tapi ternyata ada kekeringan yang panjang. Itu anomali cuaca. Namun juga penting untuk diperhatikan adalah bagaimana pemerintah dapat melakukan mitigasi dan adaptasi untuk memastikan bahwa petani Indonesia dapat mengatasi dampak-dampak tersebut. Iya. Dan bagaimana pemerintah berupaya menyelesaikan kasus tersebut sehingga ketahanan pangan tidak bertambah lemah akibat perubahan iklim? Ya, di sisi produksi pemerintah telah melakukan banyak upaya. Kalau kita lihat ada program pompanisasi dan pembangunan waduk untuk memastikan ketersediaan air bagi pertanian. Karena air bagi pertanian memiliki peran yang sangat penting. Selain itu, di sisi penelitian, pemerintah juga terus mengembangkan variasi padi yang lebih tahan terhadap perubahan. Di sisi konsumsi, pemerintah juga sedang berupaya untuk mensosialisasikan gerakan makan B2SA. Apa itu? Beragam, bergizi seimbang, dan aman, serta mengurangi food waste. Hari ini sebagai upaya agar masyarakat tidak tergantung pada satu jenis makanan, maka konsumsinya lebih beragam. Selain itu, mengurangi food waste yang juga penting untuk memastikan pangan yang ada tidak terbuang secara percuma, karena sumber daya yang digunakan untuk membuat satu piring makanan itu sangat besar, melibatkan produksi pangan itu sendiri, kemudian ada unsur air, energi, dan ada petani yang menyediakan itu sampai berupa makanan di